Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan jenis-jenis bencana, khususnya adalah bencana non-alam dan juga bencana sosial. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas jenis-jenis bencana, khususnya bencana alam yang terdiri dari bencana geologi, meteorologi, klimatologi, dan ekstraterestrial. Pada video kali ini kita akan lanjutkan, yaitu bencana non-alam dan bencana sosial. Kita awali dari bencana non-alam. Merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan bencana non-alam ini secara umum dikelompokkan menjadi 3, gagal teknologi, gagal modernisasi, dan juga wabah penyakit. Masing-masing ini akan kita detailkan. Kita mulai dari bencana alam yang pertama adalah kegagalan teknologi. Apakah itu kegagalan teknologi? Adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri. Contoh dari kegagalan teknologi ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi bisa di darat, seperti tabrakan mobil, kereta api anjlok seperti ini. Juga bisa di perairan, kapal yang tenggelam atau karam, tabrakan, dan sebagainya. Juga ada yang di udara, berupa pesawat terbang jatuh, pesawat terbang menghilang, dan sebagainya. Kemudian kecelakaan industri, antara lain adalah runtuhnya infrastruktur pabrik atau industri, ataupun juga infrastruktur teknologi di dalam pabrik. Kemudian ada kesalahan pengoperasionalan pabrik atau teknologi, dan juga kerusakan komponen, ledakan bangunan pabrik, juga ada limbah pabrik, dan lain-lain. Kecelakaan yang lain antara lain adalah juga kebakaran. Bencana non-alam yang kedua adalah kegagalan modernisasi. Merupakan kegagalan masyarakat di dalam mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju yang hidup berdampingan di waktu yang sama di lingkup masyarakat global. Contohnya antara lain adalah kemiskinan. Keinginan untuk mengejar modernisasi, tapi tidak jarang masyarakat kita masih berada di kemiskinan. Beberapa provinsi di Indonesia yang masih tertinggal dan perlu mengejar modernisasi antara lain adalah di Papua, Papua Barat, dan NTT, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Dan itu pula yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara membangun infrastruktur jalan untuk menghubungkan semua kota yang ada di Papua, di Pulau Papua bagian barat, bagian Indonesia, agar segera mengejar ketertinggalan dengan provinsi yang lain. Di level ASEAN secara nasional, kita berada di tengah-tengah. Sebagai negara yang kaya juga paling tengah dan yang miskin juga paling tengah, yaitu di peringkat ke-6, sehingga perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan pembangunan secara terus-menerus. Kemudian, kegagalan modernisasi berikutnya adalah kelaparan dan gizi buruk. Bahkan ini di level ASEAN, Indonesia adalah negara yang termasuk buruk untuk kelaparan dan gizi buruknya. Kita hanya menang dari Timor Leste, kita kalah dari negara ASEAN yang lain. Kemudian keterbelakangan pendidikan dan juga sumber daya manusia. Perlu memperhatikan provinsi yang masih memiliki IPM rendah atau menengah di Indonesia supaya segera menuju ke IPM nasional yang sudah termasuk kategori tinggi, yaitu 72,91. Bencana non-alam yang ketiga adalah wabah penyakit. Dan wabah penyakit ini dikelompokkan atau ada 3 tahapan. Yang paling rendah adalah endemik, yaitu wabah penyakit yang muncul di suatu wilayah dan tidak menyebar ke daerah lain. Contohnya adalah malaria, juga ada demam berdarah.
Meningkat lebih tinggi adalah epidemik, yaitu wabah penyakit yang cepat menyebar ke wilayah lain dalam satu kawasan. Contohnya flu burung. Virus Ebola yang ada di Afrika Barat dan Afrika Selatan, juga ada virus Zika yang terdapat di Amerika Selatan, asalnya dari Brasil. Dan memuncak adalah pada tahap pandemik, yaitu wabah penyakit yang menyebar cepat ke seluruh dunia. Contohnya adalah flu Spanyol 1 abad yang lalu yang menelan 17 hingga 50 juta orang korban meninggal. Dan kita baru saja insya Allah melewatinya adalah pandemi COVID yang hingga data terakhir ini menelan korban 6,9 juta jiwa meninggal. Kita lanjutkan bencana sosial. Merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, dan juga teror. Bencana sosial antara lain, yang pertama adalah konflik sosial. Konflik sosial atau huru-hara merupakan suatu gerakan massal yang bersifat merusak atau merubah tatanan dan tata tertib sosial yang ada. Faktor pemicunya antara lain adalah perbedaan kepentingan, perbedaan sara, ketimpangan ekonomi, juga perubahan sosial dan budaya. Contoh-contohnya antara lain adalah kerusuhan Mei 98 yang menewaskan 1.217 orang. Kemudian ada konflik Maluku pada masa reformasi juga sampai tahun 2002 menelan 9.000 korban jiwa, dan juga konflik sampai tahun 2001 dengan korban 469 orang meninggal. Bencana sosial yang kedua adalah aksi teror. Adalah aksi yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dengan sengaja menggunakan ancaman atau kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror, rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban massal dan sifat yang menghancurkan atau merusakkan. Inilah beberapa aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia. Bom Bali 1 tahun 2002 dengan korban 202 orang yang sebagian besar adalah warga Australia. Kemudian bom JW Marriott pada tahun 2003 dengan menelan 14 korban jiwa. Bom Bali 2 tahun 2005, 23 korban jiwa. Bom dan baku tembak Sarinah tahun 2016 di Jalan Tamrin, Jakarta dengan korban 8 orang jiwa meninggal. Kemudian ada teror separatis di Papua yang terus terjadi sampai saat ini. Kemudian juga dilanjutkan bencana sosial yang ketiga, ada sabotase. Adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan, dan atau penghancuran. Contohnya, sabotase jaringan optik Telkomsel di Papua tahun 2019 dengan cara dipotong kabelnya sehingga membuat petugas PLN harus bekerja keras segera memasangnya. Kemudian ada lagi sabotase di Gardu PLN Kota Banjar, Jawa Barat tahun 2022 yang kemudian pelakunya ditangkap oleh pasukan Kostrad dan berhasil diselesaikan untuk segera diperbaiki. Ada teror-teror yang lain seperti di pesawat, pembajakan pesawat, juga ada teror dengan menempatkan batu-batu besar di lintasan kereta api yang sangat berbahaya. Kita lanjutkan bencana sosial yang keempat adalah perang atau konflik internasional. Adalah kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar negara atau pemerintah yang melibatkan penggunaan senjata. Contohnya antara lain adalah Perang Dunia ke-1. Perang ini berlangsung kurang lebih selama 4 tahun dan menimbulkan korban ratusan ribu jiwa meninggal. Dan kemudian ada Perang Dunia yang kedua yang lebih mematikan, sudah menggunakan bom atom yang menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki. Perang Irak-Iran selama berlangsung kurang lebih 6 tahun. Juga ada perang Rusia dan Ukraina yang hingga saat ini masih berlangsung, dan semua masyarakat dunia juga saat ini tertuju pada perang Hamas dan Israel. Kemudian ada bencana sosial yang kelima, yaitu perompakan dan perampokan.
perompakan atau pembajakan laut adalah perampokan yang dilakukan di laut. Antara lain adalah ketika kapal Indonesia yang saat itu namanya Sinar Kudus dirompak di perairan Selat Babel Mandeb di sebelah barat Laut Arab, tapi akhirnya berhasil dibebaskan oleh pasukan khusus, pasukan Kopaska ya dari Indonesia, dan juga pasukan ini beberapa kali diminta bantuan negara lain untuk menyelamatkan kapal yang dirompak. Juga ada perampokan yang ada di darat seperti perampokan di bank, dan ada juga perampokan di era sekarang, yaitu berupa perampokan digital, uang-uang digital yang nilainya sangat besar sekali. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk memperdalam materi ini silahkan memilih salah satu tugas proyek. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.